Analisis teologis, rencana Allah versus rencana iblis dalam penyalipan Yesus. Di sini Kak Novin akan menjabarkan beberapa analisanya secara komprehensif ya, dari berbagai perspektif teologis. Yang pertama, perspektif reform atau dikenal juga dengan Calvinis, di mana poin utama kedaulatan absolut Allah atas penyalipan. Pro-nya, kedaulatan ilahi. Penyalipan telah ditetapkan Allah sebelum dunia dijadikan. Itu tertulis melalui Wahyu pasal 13 ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Lalu dari pro, poin kedua adalah rencana kekal. Allah secara aktif mengatur setiap detail penyalipan untuk keselamatan umat pilihan. Pro yang ketiga, poin ketiga adalah tujuan mulia. Iblis dan manusia hanya alat dalam tangan Allah yang berdaulat. Kontranya, poin-poinnya. 1. Secara tantangan teodisnya. Bagaimana Allah tetap benar jika menggunakan kejahatan? Yang kedua, resiko fatalisme dapat mengurangi tanggung jawab moral manusia. Ini dari tadi Calvinis ya. Perspektif reform. Yang kedua, perspektif Arminian atau Wesleyan. Poin utama, kedaulatan Allah yang mengizinkan versus kehendak bebas manusia. Pro. Poin-poinnya ada 3 juga. Pertama, foreknowledge. Allah mengetahui sebelumnya tanpa memaksa terjadinya penyaliban. Kedua, tanggung jawab manusia. Yudas dan lainnya bertanggung jawab penuh atas pilihan mereka. Poin ketiga, kasih Allah. Di mana Allah mengizinkan tetapi tidak menyebabkan kejahatan. Kontranya dari pandangan Arminian atau Wesleyan tadi. Kontranya 1, resiko semi pelagianisme, seolah-olah rencana Allah bergantung pada pilihan manusia. Kedua, tantangan koherensi. Bagaimana mengintegrasikan pengetahuan sebelumnya dengan kedaulatan. Itu pandangan pro kontra dari Arminian. Yang ketiga, perspektif Katolik Roma. Berdasarkan Katekismus Gereja Katolik atau yang dikenal dengan KGK, dalam KGK 599 dan KGK 600, ada 2 poin juga. Poin pertama, rencana keselamatan. Kematian Yesus terjadi sesuai dengan kitab suci sebagai bagian rencana Allah. Yang kedua, tanggung jawab historis. Semua pendosa terlibat, tetapi dosa semua manusia yang menyalibkan Yesus. Berdasarkan KGK 1851, dikatakan di sini adalah peran iblis. Dosa adalah kuasa maut yang diperkenalkan iblis. Iblis sebagai sumber dosa tetapi bukan pengendali utama. Kita tinjau dari perspektif ortodok timur. Poin utama, penyaliban sebagai kemenangan atas maut. Keunikan, ini dikenal juga sebagai Christus Victor, di mana fokus pada kemenangan Kristus atas iblis dan maut. Kedua, itu bukan hukuman, lebih menekankan pada pengalahan iblis daripada pemuasan murka Allah. Disinilah letak, jangan sampai terjebak bahwa rencana iblis ataupun rencana Allah yang sadis kesannya. Ini jelas, bukan hukuman, lebih menekankan pada pengalahan iblis atau mengalahkan iblis daripada pemuasan murka Allah. Yang ketiga, partisipasi ilahi. Allah turut menderita dalam Kristus untuk menyelamatkan manusia. Dari perspektif Anabaptis atau pasifis, poin utama, penyaliban sebagai puncak kasih tanpa kekerasan. Pendekatan, 3 poin. Yang pertama, non-violent God. Di sini Allah menang melalui penderitaan, bukan kekerasan. Kedua,
teladan kasih. Yesus mengasihi musuhnya sampai akhir. Yang ketiga, kritik terhadap teologi kekerasan, menolak gambaran Allah yang membutuhkan kekerasan. Yang keenam, perspektif kritis historis. Poin utama, perkembangan doktrin dalam sejarah. Analisis dalam 3 poin. Pertama, evolusi teologi. Pemahaman penyaliban berkembang dalam Perjanjian Baru. Yang kedua, kontekstualisasi. Pengaruh budaya dan zaman terhadap formulasi doktrin. Yang ketiga, dekonstruksi. Membongkar asumsi-asumsi teologis yang diterima begitu saja. Sintesisnya yang secara dialektis, rencana Allah yang mengalahkan rencana iblis. Kesimpulan integratif. 1. Allah berdaulat tanpa menjadi penyebab dosa. Di mana 1. Penyaliban berada dalam rencana Allah yang berdaulat. Yang kedua, namun Allah tidak menjadi penyebab langsung kejahatan penyaliban. Poin kedua, iblis berperan tanpa mengendalikan. 1. Iblis aktif dalam proses penyaliban. Bisa kita baca dari Lukas 22 ayat 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Demikian firman Tuhan dikutip dari Lukas pasal 22 ayat 3. Kedua, namun iblis tidak menyadari bahwa tindakannya justru menggenapi rencana keselamatan yang daripada Allah. Bukan rencana pembunuhan Allah. Ingat baik-baik itu ya. Yang ketiga, manusia bertanggung jawab penuh. 1. Yudas dan lainnya bertindak dengan kehendak bebas. Kedua, mereka bertanggung jawab moral atas pilihan mereka. 4. Tujuan akhir, mengalahkan jalan kejahatan. 1. Allah menggunakan kejahatan untuk menghasilkan kebaikan tertinggi. Yang kedua, penyaliban menjadi demonstrasi teragung kasih dan keadilan Allah. Kalau kita lihat dari referensi katekismus Westminster Confession dari 3.1, Allah dari kekal telah menetapkan segala sesuatu yang terjadi. Namun demikian, bukanlah Allah menjadi pengarang dosa. Kalau berdasarkan katekismus Gereja Katolik atau KGK 312, Allah dalam kuasanya yang maha kuasa dapat menarik kebaikan dari akibat kejahatan. Kalau dilihat dari katekismus pengakuan Dordrecht 1.7, pemilihan adalah kekal dan tidak berubah-ubah dari Allah dalam Kristus. Demikian cakupan secara singkatnya. Tuhan Yesus memberkati.